Indonesia dengan NIM 200702541. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin menyelesaikan tugas akhir mata kuliah ekonomi moneter tentang kebijakan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini hampir sama halnya dengan kebijakan moneter, hanya saja dalam kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan kebijakan fiskal ini lebih mengarah ke pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah atau negara. Tujuan dari kebijakan fiskal ini untuk mempengaruhi jalannya perekonomian negara dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran komposisi pemerintah dari jumlah transfer pemerintah, jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Dari instrumen kebijakan fiskal tersebut dapat kita simpulkan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, dan tentunya dalam pajak yang diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkatkan daya industri yang dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, jika kenaikan pajak yang akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output secara industri. Adapun hal yang sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal itu ada di sektor pengaruh krisis ekonomi, di mana berdasarkan ADART pemerintah negara Indonesia bagaimana yang dipublikasikan oleh BU untuk semester pertama tahun anggaran 2000, dan bahwa terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Dari hal itu sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal secara sektorial. Dan itu terjadi yang menyebabkan kebijakan makroekonomi yang tidak seimbang. Selanjutnya ada mekanisme pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN itu dibagi menjadi dua, yaitu PPN barang dan PPN jasa. Dalam unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikenakan PPN itu, yang pertama adanya penyerahan, yang kedua yang diserahkan adalah barang kena pajak atau BKP, yang ketiga yang menyerahkan adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Itu ada ketentuannya. Yang ketiga, yang keempat, penyerahannya harus di daerah pabean, yaitu daerah Republik Indonesia. Yang kelima itu PKP yang menyerahkan harus dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya terhadap barang yang dihasilkan. Dari barang yang kena pajak dimungkinkan berbentuk, yang pertama barang berwujud dan bergerak, yang kedua barang berwujud dan tidak bergerak, yang ketiga barang tidak berwujud dan dimanfaatkan di Indonesia. Pengertian dari PKP itu sendiri ya atau pengusaha kena pajak, yang pengusaha baik berbentuk orang pribadi maupun badan termasuk BUT yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, ekspor barang, melakukan usaha perjalanan, memanfaatkan barang yang tidak terwujud dari luar negeri, melakukan usaha atau jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar negeri, yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak kecuali pengusaha kecil. Untuk pengertian daerah pabean tersendiri itu merupakan daerah Republik Indonesia. PKP yang melakukan penyerahan tersebut harus dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Adapun yang menyerahkan PKP itu usaha kena pajak itu yang dapat berupa orang pribadi atau juga badan. Pengertian badan dirumuskan dalam pasal 1 angka 13 UU PPN tahun 1985 yang berbunyi
badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan melakukan atau tidak melakukan usaha. Dari badan usaha itu sendiri terdiri dari yang pertama itu PT, CV atau peserta lainnya, kedua BUMN atau BUMD, yang ketiga firma, kongsi atau koperasi, yang keempat dana pensiun, kelima persekutuan atau persekumpulan, yang keenam yayasan, yang ketujuh ormas, sospol atau organisasi lainnya, yang ke-8 ada lembaga, yang ke-9 bentuk usaha lainnya, dan yang ke-10 ada bentuk badan lainnya. Baik, jadi kesimpulannya dalam kebijakan fiskal ini, suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk bertujuan mengelola isi permintaan barang dan jasa. Sebenarnya bagi negara sedang berkembang itu sangat sulit ya untuk menerapkan kebijakan fiskal ini, yang dimana untuk menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran negara itu agak sulit karena dari pendapatan negara yang sedang berkembang itu rendah, dan yang kedua dari pengeluaran itu sangat besar karena bertujuan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara berkembang ini. Jadi serasa lebih sulit untuk diterapkan dalam kebijakan fiskal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Rensya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.